Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita pagi hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Materi kita pagi ini membicarakan tentang unsur-unsur berita, struktur berita, dan pola penulisan berita. Sebelum kita masuk ke pertemuan yang kedua ini, ke materi kita ada baiknya kita mengingat kembali pertemuan pertama yang kita bicarakan dalam pertemuan pertama, pengertian berita, ciri-ciri berita, syarat berita. Ya. Kemudian materi tersebut akan berhubungan dengan materi tersebut adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita masuk ke unsur-unsur berita. Nah, ini dia. Apa itu unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita itu ada 6. Atau dikenal dengan 5W tambah 1H. Apa-apa saja kah itu? What? Apa? Where? Di mana? When? Kapan? Who? Siapa? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Inilah dia unsur 5W tambah 1H yang ada di dalam berita. Ya. Keenam unsur ini ada di dalam sebuah berita. Jadi inti berita itu ada pada 5W tambah 1H. Kenapa ini dalam bentuk kata tanya? Dari kata tanya inilah dijabarkan menjadi kalimat tanya. Misalkan unsur what atau apa. Ini akan dijabarkan menjadi kalimat tanya, apa peristiwa yang terjadi? Jadi kalimat tanya dia. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa pelakunya? Mengapa bisa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Itulah dia penjabaran dari 5W tambah 1H. Nah, kalau ditanya apa itu unsur berita, ini dia. Diingat ya nak, 5W tambah 1H. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini penjelasannya. Ya, penjelasan yang Ibu jabarkan tadi 5W tambah 1H ini dia. Nah, jawaban dari pertanyaan 5W tambah 1H ini, itulah yang tertulis dalam berita. Jadi bukan pertanyaan ini yang tertulis di dalam berita, melainkan jawabannya. Jika kita pun ingin membuat sebuah berita atau menulis sebuah berita, maka 5W tambah 1H inilah alat untuk menuliskan berita yang akan kita buat. Jadi siapapun itu bisa menuliskan berita. Bagaimana caranya? Kita harus tahu atau harus menguasai pertanyaan 5W tambah 1H. Karena itulah pokok-pokok dari sebuah berita. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, struktur teks berita. Struktur atau bentuk ini tidak boleh tidak berurutan. Ini harus berurutan. Yang namanya struktur tidak boleh diacak-acak. Nah, begitu juga dengan struktur teks berita. Struktur yang pertama dimulai dari orientasi. Orientasi ini isinya pengantar berita. Pengantar berita ini isinya sebahagian dari jawaban 5W tambah 1H. Ingat ya, hanya sebahagian. Itu fungsinya untuk mengantarkan atau memperkenalkan berita yang akan kita tuliskan. Nah,
Kemudian yang kedua, struktur peristiwa. Di dalam struktur peristiwa ini terdapatlah dia jawaban 5W tambah 1H secara keseluruhan. Ya. 5W tambah 1H secara keseluruhan. Apakah, pertanyaannya sekarang nih, Bu, apa harus semua 5W tambah 1H ini ada dalam berita? Tidak semua. Bahkan ada yang hanya 5 unsur saja ada. Cuman dia beritanya jadi tidak lengkap. Ada. Ya, ini dia. Kalau supaya dia beritanya lengkap, maka unsur 5W tambah 1H ini harus ada semua. Kalau berkurang dari 5W tambah 1H ini, dia menjadi sebuah berita, tapi beritanya tidak lengkap. Supaya dia lengkap, maka dia harus meliputi jawaban dari pertanyaan 5W tambah 1H. Itulah yang ada pada struktur yang kedua, yaitu peristiwa. Nah, struktur teks berita yang ketiga, sumber berita. Dalam sumber berita ini isinya rujukan atau referensi. Dari mana berita itu kita ambil, atau dari mana berita itu kita kutip. Nah, biasanya di sini kalau dia berupa narasumber atau orang juga dituliskan dia di sini, sumber beritanya dari narasumber yang ini. Jadi ini struktur yang ketiga ini rujukan atau referensi dari mana berita tersebut diambil. Itulah dia struktur berita. Jadi struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama orientasi atau pengantar berita. Yang kedua peristiwa meliputi jawaban dari pertanyaan 5W tambah 1H. Dan yang ketiga sumber berita. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pola penulisan berita. Pola penulisan berita ini menggunakan teknik piramida terbalik. Bagaimana itu bentuk piramida terbalik, Bu? Ini dia. Segitiga dia, tapi dia terbalik. Ya. Teknik piramida terbalik ini dimulai dari LED. LED ini disebut juga dengan kepala berita. Dan yang kedua, neck atau leher berita. Kemudian yang ketiga, body atau tubuh berita. Yang terakhir, leg atau ekor berita. Coba perhatikan ini, teknik piramida terbalik ini. Dari awal dia lebar sampai ke ujung dia semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Ini menandakan bahwa informasi yang ada pada LED berita ini adalah prioritas utama. Ini, pada LED berita ini prioritas utama. Pada neck beritanya sangat penting. Pada body penting. Pada leg kurang penting. Ya. Mengapa penulisan berita menggunakan teknik piramida terbalik seperti ini? Ini menandakan atau menempatkan berita itu mulai dari yang paling penting, sangat penting, penting sampai kurang penting. Itulah dia, makanya dia menggunakan piramida terbalik. Jadi semakin ke bawah dia semakin mengerucut. Apa-apa saja rupanya yang ada dalam kepala berita, Bu? LED atau kepala berita itu berisi informasi utama. Informasi utama itu menjabarkan sebagian unsur 5W tambah 1H. Sebagian ya. Kalau dikatakan sebagian berarti ada yang tidak dijabarkan di situ. Contoh, jawaban dari pertanyaan why, how. Ya, tidak ada itu di LED dan biasanya itu ada pada body. Ya. Jadi begitu dari dia teknik penulisan berita dengan pola piramida terbalik. Semakin ke bawah dia semakin mengerucut. Pada bagian LED itu isinya informasi yang kurang penting. Dikatakan kurang penting, tidak begitu berpengaruh pada substansi berita yang kita tulis pada LED dan neck.
ya, tidak begitu berpengaruh dia pada substansi berita yang ada pada kepala berita dan leher berita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini Ibu sajikan satu contoh berita. Ini dikatakan berita karena masih baru dia, masih hangat dia, masih sedang dibicarakan masyarakat luas. Apa itu? Ini dia. Indonesia terancam resesi, PHK dan kemiskinan bakal meningkat. Ya. Nanti bisa kamu baca di sini. Ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Baca nanti sampai ke bawah supaya tidak memakan waktu ya, Nak. Ya, ini berita ini Ibu kutip dari Harian Kompas. Dari Harian Kompas. Nanti bisa kamu baca. Setelah kamu baca nanti berita ini, kamu temukan apa yang menjadi unsur-unsur berita yang Ibu sajikan ini. Misalnya ya, dari pertanyaan apa tadi? Apa yang diberitakan? Misalkan, yang diberitakan di sini ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Ya, jadi pertanyaan 5W tambah 1H itu tidak harus berurutan ya, Nak. Tetapi dia harus memang ada di dalam sebuah berita. Tidak harus berurutan. Boleh juga di bagian pembuka yang dibicarakan di situ adalah jawaban dari pertanyaan siapa. Ya, atau boleh juga yang dibicarakan pada bagian paling atas itu jawaban dari pertanyaan kapan atau when. Nah, kebetulan teks berita ini pada bagian pertamanya menggunakan kata tanya apa. Lihat itu. Ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Apa yang diberitakan? Itu tadi jawabannya ya. Jadi unsur-unsur dari berita itu 5W tambah 1H itu tidak harus berurutan ya, Nak. Yang harus berurutan itu adalah strukturnya. Harus strukturnya. Oke? Nanti kamu baca beritanya, lalu kamu temukan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita ini. Tapi ini satu contoh ini apa yang menjadi unsur-unsur. Ini dia. Unsur dari berita yang Ibu sajikan di atas tadi, ini. Jawaban dari what atau apa, who atau siapa, when atau kapan, why atau mengapa, how atau bagaimana. Inilah dia unsur-unsur dari teks berita yang sudah Ibu sajikan tadi. Nah, nanti pada modul yang akan Ibu bagikan, di situ ada terdapat satu teks berita. Nah, teks berita yang ada pada modul kamu carikan nanti unsur-unsurnya seperti yang sudah Ibu kasih contoh ini. Ya. Kamu carikan unsur-unsur dari berita yang Ibu lampirkan nanti pada modul. Itulah yang menjadi tugasmu. Kamu kerjakan pada double folio. Ya, pada double folio. Nanti itu akan dikumpulkan hari Kamis depan. Oke, anak-anak? Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Ingat, struktur teks berita, pola penulisan berita, dan unsur-unsur berita. Ya, itu jangan dilupakan. Demikian juga dengan pertemuan yang pertama. Pengertian berita harus kamu ingat. Pengertian berita itu masih hangat, masih baru, masih sedang dibicarakan orang-orang banyak. Ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan yang kurang atau apabila ada hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan melalui grup. Nanti akan Ibu buka untuk sesi tanya jawabnya, ya. Kemudian nanti setelah ini dibagikan, kamu isi
daftar hadirmu pada kolom komentar pada YouTube. Oke, terima kasih. Salam sehat.